Hai learners! Belajar itu menyenangkan. Jangan lupa klik tombol subscribe. Welcome back to Akses Belajar with me, Mr. Chan. How's it going? Di video kali ini kita akan mengenal apa sih yang disebut dengan adjective clause dan bagaimana contohnya. Maka dari itu disimak terus ya videonya. Adjective seperti yang kita ketahui merupakan kata sifat dalam bahasa Inggris. Namun, sudah pernahkah teman-teman mendengar apa sih itu yang disebut dengan adjective clause? Secara garis besar, adjective clause adalah klausa yang digunakan untuk mengubah noun atau kata benda, atau juga pronoun kata ganti. Nah, apakah adjective clause sama dengan kalimat adjective biasa? Apa itu adjective clause dan bagaimana contoh adjective clause? Yuk kita simak penjelasan untuk lebih mengenal adjective clause secara mendalam. Jadi jangan di skip videonya ya. Nah, adjective clause adalah sebuah rangkaian kata ya kan atau klausa yang termasuk ke dalam dependent clause. Ya. Dan biasanya juga disebut sebagai relative clause. Klausa ini dalam bahasa Inggris merupakan elemen penting dalam menyempurnakan sebuah kalimat bahasa Inggris baik berupa lisan maupun tulisan. Nah, adjective clause atau relative clause adalah dependent clause yang memiliki peran untuk menerangkan noun, kata benda, ataupun pronoun, kata ganti pada main clause suatu kalimat yang terdiri dari independent clause dan satu lagi itu dependent clause atau bisa disebut dengan complex sentence. Nah, berikut ciri-ciri adjective clause ya teman-teman, diperhatikan nih. Jadi adjective clause ini tuh tidak dapat berdiri sendiri ya, sama seperti dependent clause. Ciri dari adjective clause adalah harus digabungkan dengan yang namanya relative pronoun dan relative adverb yang terdiri dari that, where, when, who, whom, whose, dan which. Tidak seperti namanya, adjective clause itu tuh tidak selalu mengandung kata adjective umum. Membuat kalimat adjective clause memang ya gampang-gampang susah. Berikut rumus cara membuat kalimatnya. Nah, teman-teman, rumus yang pertama itu adalah rumus adjective clause. Jadi untuk rumus adjective clause itu dapat dibagi menjadi dua jenis. Nah, dalam membuat kalimat adjective clause, teman-teman perlu mengerti dan menghafal rumus-rumus ini ya. Oke, rumus yang pertama itu ada yang disebut dengan relative pronoun, ya kan? Plus, ya, yang artinya subject ditambah verb. Nah, relative pronoun which atau who atau that dapat juga berfungsi menjadi subject jika ada subjek lainnya. Posisi adjective clause dalam kalimat bahasa Inggris selalu mengikuti noun dan pronoun yang diterangkannya. Noun atau pronoun di dalam main clause bisa berfungsi sebagai subject, object, atau subject complement dalam kalimat. Adjective clause yang berada dalam kalimat digunakan untuk mengubah atau memberikan informasi tambahan mengenai noun ataupun pronoun. Good job, Atari 621. Lanjut, rumus yang kedua itu disebut relative adverb yang subject plus verb. Nah, selain relative pronounnya ada relative adverb itu ada when, where, sama why yang bisa digabungkan dalam penggunaan sebuah kalimat adjective clause ya teman-teman. Relative adverb berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan noun sebagai keterangan tempat, keterangan waktu, dan juga alasannya juga. Oke? Nah, sekarang grammar yang digunakan dalam penggunaan adjective clause itu tuh bisa disesuaikan dengan kondisinya ya.
Sama juga dengan verb yang digunakan itu verb 1, verb kedua maupun verb ketiga dapat digunakan sesuai dengan konteks yang ingin dibicarakan ya. Jangan bingung melihat rumus yang ada. Nah, kita lihat berikut contoh adjective clause yang teman-teman bisa pahami. Contoh yang pertama kita lihat, he is the man whom I always tell about my day. Yang artinya, dia adalah lelaki yang selalu aku ceritakan mengenai hariku. Contoh yang kedua itu ada, he doesn't like a girl who doesn't love herself. Nah, artinya tuh dia tidak suka seseorang gadis yang tidak mencintai dirinya sendiri. Contoh yang ketiga nih teman-teman, my grandpa likes to tell a story when he still become an army during war. Kakek itu suka bercerita ketika dia masih menjadi tentara selama perang dunia. Kita lanjut contoh yang keempat, itu ada the town where, ya kan, she lives was collapsed by the earthquake. Yang artinya kota tempat dia tinggal itu tuh runtuh akibat gempa. So sad. Nah, mempelajari adjective clause itu tuh tidak terlalu susah untuk dipahami ya. Namun, teman-teman butuh untuk mengetahui rumus serta struktur kalimat yang harus disusun ya. Jadi beberapa rumus tadi teman-teman harus bisa mengingat agar jika teman-teman menemukan sebuah kalimat yang ada relative clause-nya ya kan, teman-teman sudah bisa pahami ya. Nah, sampai di situ pelajaran tentang adjective clause. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa ya, belajar itu menyenangkan. See you next time. Belajar itu menyenangkan. Jangan lupa klik tombol subscribe.